Ya, selamat siang dan kembali lagi di konten Mikey Ball. Dan kali ini gue kembali menghadirkan preview untuk matchday pertama UCL untuk tanggal 15 September malam sampai 16 September subuh. Ya, untuk grup A sampai grup D lah preview yang akan gue bahas di video ini. Nah, kenapa gue bikin uh, preview dalam dua video untuk UCL ya, karena ya di grup stage ini kan pertandingan cukup banyak, itu yang pertama. Sehingga kalau gue tumpukin semua preview dalam satu video, ya bosen lah pasti gitu loh. Pasti jatuhnya nggak akan apa ya, nggak akan optimal lah untuk videonya gue. Dan yang kedua itu karena kenapa gue bikin langsung di dua video itu, dalam dua video adalah supaya lebih efektif lah gue dan lebih terstruktur nanti ke review untuk matchday matchday pertama grup E sampai F, E sampai F, E yang sampai H, sama untuk grup A sama grup sama sampai grup D maksud gue. Jadi biar lebih tertata lah dan lebih efektif fokus ke satu inilah konten gitu loh. Oke, aduh ini udah lama banget gue ngomong, ini baru ngomong aja 2 menit. Langsung aja deh gue ke previewnya untuk match day di grup A sama sampai di grup D. Oke, nah gue mau mulai dulu. Pertama Besiktas lawan Dortmund nih. Ya Besiktas tahu sendiri gitu loh, kualitasnya kan menengah ke bawah gitu. Dan lawannya sekarang itu Dortmund gitu, dimana Dortmund ini sedang dalam performa yang cukup baik saat ini gitu, dengan menduduki peringkat 3 klasemen Bundesliga sementara. Dan ya kalau dilihat di Liga Jermannya sendiri, Erling Haaland ini lagi bagus banget, lagi top of the form lah, atau sikatnya gue bisa bilang on fire gitu dalam match yang udah dia jalanin. Dan lawan Besiktas sebenarnya bukan rintangannya cukup sulit untuk Dortmund, karena ya Dortmund pasti di pertandingan ini ya akan lebih dominan dalam menguasai permainan ketimbang Besiktas gitu. Cuman yang jadi masalah adalah ini backnya di lini belakangnya itu kadang-kadang suka bikin kesalahan-kesalahan yang sebenarnya gak penting buat gue. Jadi itu mungkin yang bisa dimanfaatkan sama Besiktas, tapi gue gak yakin sih Besiktas bisa memanfaatkan kesalahannya pemain-pemain Dortmund ini, karena ya kualitasnya juga menengah ke bawah. Dari segi permainan juga nggak banget bener deh. Gue lihat kayak kontestan dari Turki lainnya juga mainnya juga aduh nggak banget deh, cenderung geli gitu liatnya, ilfil aja, karena mereka akan sangat defensif dan cenderung akan sangat mengandalkan counter attack gitu. Kayak cuman ya Dortmund mesti lebih konsentrasi lagi sih, terutama lawan Leverkusen kemarin, dimana ya mereka bener-bener diingatkan bahwa ya ini lini belakangnya agak rapuh gitu loh. Untuk tim sekelas Dortmund ya ini nggak akan nggak akan mampu gitu loh untuk bisa berbicara banyak. Tapi mungkin ini awalnya buat Dortmund bisa memperbaiki kesalahan
kesalahan, memperbaiki permainannya mereka lah. Gue tetap yakin sih Dortmund bisa lebih unggul lah atas Besiktas gitu ya. Selisih 2-3 gol sih menurut gue sangat mungkin sih. Terus Sheriff Shakhtar Donetsk enggak, kalau gue bahas Inter lawan Madrid. Nah sebenarnya ini gue bisa bilang tim ini kan dua-duanya deh mainnya tuh bener-bener standar banget, bener-bener gini banget, flat banget. Ditambah Inter juga nggak gitu konsisten mainnya, karena terakhir lawan Sampdoria ya mainnya tuh gue nggak lihat sih, tapi dari kacamata singkat gitu gue nggak gitu yakin sebenarnya sama Inter yang sekarang, apalagi kalau ngomong di kompetisi sekelas UCL gitu. Dan Real Madrid juga gitu kondisinya. Mereka ya karena mereka di Liga Spanyol dan saingan untuk jadi juara cuman ya paling pesaingnya Barca sama Atletico, jadi ya mereka bisa menang di beberapa pertandingan, cuman gue juga gak gitu yakin sama squad Madrid yang sekarang gitu loh. Squad yang Madrid yang sekarang ini kan cuman ngandelin either Benzema atau Modric gitu. Kamavinga oke lah, gue di debutnya cukup baik gitu, tapi untuk konsisten bersama Real Madrid, nah itu masih tanda tanya besar buat gue gitu. Tambah juga wingernya kan cuman bisa dribble sama unjuk skill doang gitu, jadi ya nggak bakal bisa ngangkat banyak lah. Tapi gue bilang Real Madrid lebih diunggulkan, sedikit lebih diunggulkan di match ini. Ada kemungkinan pertandingan ini bakal imbang sih kalau gue bilang, karena ya murni ini dua tim mainnya tuh ya it's a big no lah gitu lah. Oke, Liverpool versus AC Milan. Ini menurut gue pertandingan yang bakal seru sih buat gue. Seru dalam artian bahwa Liverpool bakal lebih banyak bermain dengan ball possession, sementara Milan ya sudah pasti dengan counter attack, mengingat kualitas mereka yang sudah sangat jauh di bawah Liverpool gitu. Dan ya gue sih gak yakin sih dari awal bahwa Milan bakal bisa bersaing ketat dengan tim-tim yang ada di dalam grup B, terutama Liverpool ya. Karena ya pertama udah dari materi pemainnya itu nggak banget buat gue, jauh sekali ketimbang Liverpool yang mereka punya starting line up yang cukup kuat. Dan yang kedua ya Milan dengan permainannya kayak gitu ya, gue kemarin sih nonton Milan versus Lazio, tapi Milan tetap tidak meyakinkan buat gue, apalagi untuk berbicara banyak di kompetisi Eropa sekelas Champions League. Jadi gue rasa Liverpool gue lebih unggulkan Liverpool di sini. Tapi ya harus dicatat bahwa kalau banyak salah passing dari Liverpool atau salah Mane atau Diogo Jota bener-bener nggak bisa tampil impresif, ya susah juga gitu. Asalkan tiga itu bermain bagus, harusnya mereka bisa menang Liverpool ya. Terus ada Atletico lawan Porto. Nah Atletico ini untuk gue tim yang hoki banget buat gue, bener deh. Mereka dapet
injury time sampai 10 menit ya, dimana udah lewat sebenarnya, tapi ya entahlah, mereka tuh bisa menang di saat-saat terakhir gitu. Gak ngerti juga, padahal gue lihat sih mainnya ya gitu deh, udah 1 gol pasti mainnya defensif gitu. Dan Porto ini kan tim yang gue bisa bilang cukup alot, bahkan mereka udah buktiin pas mereka ngalahin Porto tahun lalu, ngalahin Juventus di babak 16 besar kalau nggak salah ya. Ya itu mereka bakal lebih banyak counter sih pasti, karena ya materi pemain dan juga uh, segi permainan gitu. Kalau mereka main ball position pasti kalah banyak gitu loh. Ya untuk gue sih, gue bisa bilang Atletico lebih diunggulkan sedikit, tapi Porto apa ya, bisa banget buat mengejutkan di pertandingan ini ya. Oke, terus ada Sporting versus Ajax. Ya Sporting gue nggak tahu sih kiprahnya kayak gimana, tapi kalau Ajax ini ya Ajax ya seperti sedia kala gitu loh, dimana ya awal-awal mereka agak kurang bagus mainnya, tapi menjelang pertengahan, udah mulai, bukan pertengahan, awal September bahkan, ya mereka udah cukup nyetel lah dengan permainannya si Ten Hag gitu. Jadi ya Ajax will still going to be dominating lah on this match. Jadi ya gak heran sih kalau Ajax nanti bakal menang, tapi yang nanti bakal dilihat tuh selisih golnya berapa, itu sih. Dan ada 2 pertandingan terakhir, klub Brugge lawan PSG. Ya gue sih bilang jelas PSG sih, untuk gue jauh banget dari segi manapun. Oke, tapi ya PSG kadang-kadang juga gak konsis gitu, kadang-kadang main bagus, kadang-kadang mainnya tuh jeleknya kan main. Dan yang terakhir City versus Leipzig. Nah, City dalam pertandingan awal IPL itu sebenarnya cukup bagus ya buat gue. Ya mereka tampil cukup impresif dengan permainan yang sudah mereka jalankan lah selama lebih dari 1 tahun gitu, bersama Pep dengan strategi barunya, dimana gak ada striker murni lah dalam starting line up-nya, jadi lebih banyak bermain dengan false line gitu. Ya kalau bisa dibilang City akan tetap mengungguli Leipzig lah ya buat gua, ya murni dari form tim ini sendiri gitu loh. Dan ya kalau bisa dibilang Leipzig ini gimana ya, ini Jesse Marsch ini bener deh, gua gak ngerti gitu loh. Ini pelatih kepala batu juga buat gua, karena udah tahu kemarin lawan Bayern Munchen, dimana komposisi tim atau skema permainannya bakal sama dengan Manchester City gitu ya, 11-12 lah mereka dua itu. Nah si Jesse Marsch ini tetap mainin pola yang sama gitu loh ya, hasilnya pas diadu yang dia kalah gitu loh, kalah telak buat gue gitu. Dan gue nggak tahu si Jesse Marsch bakal mainin hal yang sama apa enggak gitu. Kalau Leipzig tetap mainin ball possession sih, ya tinggal tunggu waktunya aja buat kalah ini, karena ya materi pemain ya harus diakui ya, Leipzig udah nggak kayak dulu lagi gitu loh, dimana masih ada Sabitzer dulu, terus sama Forsberg,
jadi yang ngatur permainannya juga. Dan ya pemainnya kan juga sebenarnya ya sosok aja gitu loh buat gua, dan murni kekompakan doang yang bisa membantu mereka memenangkan pertandingan ini, which is impossible di pertandingan ini gitu loh. Jadi ya gua harus bilang City lebih diunggulkan di pertandingan ini ya. Plus kalau misalkan si Jesse Marsch ini tetap mainin ball possession sama kayak apa ya, Manchester City, ibaratnya ngadu strategi ball possession ya, udah kelar itu masalah. City bakal telak sih menang dari Leipzig. Oke, itu aja mungkin preview gue untuk match day pertama UCL di grup A sampai grup D. Dan kemungkinan besar setelah matchnya jalan udah selesai gitu ya, mungkin siangnya gue bakal bikin reviewnya lah, baik itu yang ini buat grup A sama grup D, ataupun yang grup E sama grup H gitu. Jadi ya ditunggu aja konten reviewnya. So thank you for watching dan sampai ketemu di konten Mikey Ball selanjutnya. Ciao.